Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Nabila Hirani, mahasiswa Gizi IPB Angkatan 56. Kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman SMA aku seputar daging dan gimana sih cara nyimpen daging yang benar. Nah, jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis ya untuk nyimak obrolan kita kali ini. Halo semuanya, gimana Halo. nih? Sehat ya? Sehat, mantap. Kegiatan kalian selama di rumah aja ini ngapain aja sih? Tiduran. Tiduran, nonton drakor, nyiram bunga, Wih, rajin banget ya. Berkebun. memasak. bermain TikTok tuh. Wih, mantap. Sibuk ya, sibuk. Nah, terus kan ini lagi masa Idul Adha ya. Nah, pasti kan kalian punya banyak stok daging. Nah, gimana sih cara kalian untuk nyimpen daging itu? Taruh di Taruh kulkas doang. kulkas, Taruh di freezer sih. di freezer. Nah, kalian keren banget deh, udah tahu. Nah, aku izin share screen ya. Oke, silakan. Oke. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu kan apa itu daging? Tahu. Nah, apa yang bakalan kita lakuin terhadap daging? Pada tahu nggak? Masak. Yolah sih. Wah ya, benar banget. Iya. Nah, terus kenapa sih daging itu bisa busuk? Udara, maybe. Ada bakteri. Bakteri. Kontaminasi. Bener banget, kalian pinter-pinter banget nih, udah tahu semuanya. Nah, Mantap. Iya dong. kenapa sih daging itu bisa busuk? Nah, daging itu merupakan bahan pangan dengan kandungan air sebesar 77,65%, kadar lemak sebesar 14,7%, dan kadar protein sebesar 18,26%. Nah, kandungan air, kandungan protein yang cukup tinggi itu dapat menyebabkan aktivitas mikroba di dalam bakteri itu semakin meningkat. Jadi cocok banget untuk bakteri ataupun mikroba lainnya itu untuk berkembang biak. Nah, apalagi kalau daging itu disimpan secara nggak tepat. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, jawabannya ada 4 langkah. Yang pertama itu, setelah kita dapat daging, itu jangan langsung dicuci. Dan jangan dicuci jika ingin disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa nggak boleh dicuci? Alasannya karena kandungan air dalam daging itu akan semakin tinggi sehingga mikroba itu dapat semakin banyak kalau kita cuci. Nah, untuk menghindari peningkatan jumlah mikroba yang ada, itu sebaiknya jangan kita cuci. Nah, yang kedua, itu ada cara yaitu potong dan simpan dalam bagian-bagian proporsi. Nah, kenapa harus dipotong dan disimpan dalam bagian proporsi? Ada yang tahu? Karena biar itu biar lebih praktis. Ya, Biar langsung diambil. ya benar banget. Ya, biar diambil sesuai kebutuhan aja. Ya, betul. Iya, betul Iya banget. juga. Iya, betul. Semua jawabannya benar banget. Nah, kenapa daging itu harus disimpan dan dipotong secara dalam satu porsi? Itu agar kita dalam abis nyimpan, mau kita masak, mau kita olah, itu biar nggak keluar masuk. Jadi proses thawing dan atau pengencerannya dan pembekuannya itu tidak terjadi berulang-ulang kali. Kenapa? Karena kristal air yang terbentuk di dalam bagian-bagian per daging itu agar tidak terjadi secara terus-menerus dan daging itu tidak memiliki nutrisi yang terbuang secara sia-sia. Nah, terus itu kita bisa simpan daging dalam bagian proporsi di dalam plastik, ya kan? Biar lebih enak gitu, benar banget. Nah, langkah ketiga itu kita harus perhatikan letak dan suhu penyimpanan. Kenapa sih perlu?
Karena di bagian kulkas itu punya fungsinya masing-masing. Nah, bagian freezer itu kan suhunya bisa mencapai minus 23 derajat. Nah, suhu itu bisa memperlama masa simpan daging itu hingga 9 bulan. Nah, kalau kita simpan di bagian chiller, ntar aku tunjukin deh bagian-bagian kulkasnya nih, kayak gini. Nih, kalau kita simpan di bagian freezer itu bisa tahan hingga 9 bulan. Ini karena suhunya lebih rendah ya. Kalau kita di bagian chiller, di bagian daging ini, di bagian chiller, itu bisa tahan hingga 1 minggu. Iya, hingga 1 minggu. Nah, terus kalau kita cuma simpan di bagian refrigerasi, itu kita cuma bisa simpan 3 sampai 5 hari. Nah, jadi kita harus pilih suhu itu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, yang keempat, itu kita harus perhatikan thawing atau pengencerannya. Jadi, kalau kita membekukan daging, kalau kita mau olah, itu kan perlu proses pengenceran daging yang dibekuin itu kan. Nah, itu sebaiknya kalian jangan langsung keluarin daging di suhu ruangan atau di ruang terbuka. Kenapa? Karena daging yang telah disimpan atau dibekukan dan langsung ditaruh di suhu ruang itu akan menyebabkan mikroba itu lebih berkembang secara cepat, karena kalau kita bekuin itu bukan berarti mikroba atau aktivitas nutrisi yang ada di dalam daging itu berhenti total, enggak, kita memperlambat kalau kita simpan di freezer. Nah, sebaiknya kita tuh kalau mau ngencerin daging itu kita taruh dulu 6-8 jam sebelum dimasak itu di bagian chiller ataupun di bagian refrigerasi tadi. Nah, atau bisa langsung ditaruh di air mengalir, tapi jangan dibuka plastiknya. Kenapa? Karena di dalam daging itu kan terkandung banyak nutrisi. Nah, salah satunya ada nutrisi yang larut dalam air. Nah, kalau kita cuci atau langsung ditaruh di air mengalir, itu kan jadi nutrisi itu kan terbuang secara sia-sia kan. Jadi sebaiknya sebisa mungkin kita harus meminimalisir nutrisi yang terbuang itu. Jadi perhatiin 4 langkah itu biar daging itu bisa tahan lama. Nah, terus tuh ada nggak nih kira-kira kalian yang ngelakuin keempat hal tadi? Nggak semua sih. Nggak semua ya? Yang pasti cuma taruh di freezer itu doang sih. Kalau yang lainnya kayak baru tahu gitu nggak sih? Ya. Nah, jadi kalau mau simpan dalam waktu lama dan meminimalisir nutrisi yang terbuang di dalam daging, itu bisa nih ikutin 4 langkah ini. Terus ada nggak yang kira-kira ada yang masih ngeganjel mau ditanyain gitu? Jadi tuh kan pernah ya aku nonton di YouTube itu kan kayak ada alat kayak sejenis talenan, tapi tuh dia terbuat dari besi dan dia tuh fungsinya untuk mempercepat daging yang dibekukan gitu loh agar cepat buat dimasak. Iya. Enggak? Iya, tahu. Nah, jadi alat itu tuh sebenarnya kayak berfungsi dengan baik apa malah kayak menghilangkan nutrisinya gitu loh, Nap. Sebenarnya alat itu tuh fungsinya benar apa enggak sih gitu. Mungkin alat itu kalau misalkan kan itu kan untuk biar cepat ini kan ya, kurangin waktu untuk cair kan. Mungkin kalau untuk kurangin waktu kan kalau di suhu ruang terbuka kan itu kan kita perlu waktu sampai berjam-jam kan. Nah, kan ada kemungkinan itu bakteri atau mikroba yang jahat untuk kesehatan kita bisa masuk kan. Nah, mungkin dengan alat itu untuk meminimalisir waktu paparan dari mikroba itu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu cara juga selain ditaruh di refrigerasi atau chiller dulu. Oke. Kasih. Mantap. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, makasih. Sama-sama. Semoga yang langkah-langkah tadi bisa
kalian terapin yang berguna untuk kalian ke depannya. Iya. Ya, Terima kasih. kasih. Bermanfaat sekali. Nah, gimana tuh obrolan kita tadi? Semoga bagi kalian yang menyaksikan nggak perlu bingung lagi gimana cara nyimpen daging yang baik dan benar. Akhir kata, aku ucapin terima kasih bagi kalian yang menyaksikan dan semoga bermanfaat.